Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bahas mengenai analisis laporan keuangan kegiatan usaha. Oke. Seperti biasa, sebelum kita bahas tentang laporan keuangan, beberapa 2 hari yang lalu juga kemarin sudah saya sampaikan mengenai materi analisis laporan keuangan. Kalian sudah mencatat, kalian tinggal baca. Sambil saya jelaskan, kalian baca. Oke? Kita bahas sekarang mengenai laporan keuangan. Setiap orang pasti pernah berhubungan dengan keuangan. Berapa uang yang dimiliki, berapa pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Semuanya ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Ada yang rajin menulis, ada yang tidak. Demikian juga keuangan sebuah kegiatan usaha. Yang bedanya dengan keuangan yang sederhana, keuangan kegiatan usaha pasti harus ditulis atau dicatat atau disusun atau dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan itu adalah sebuah informasi dalam bentuk laporan keuangan, ya, sebuah informasi yang berisikan mengenai keuangan suatu kegiatan usaha pada satu periode waktu tertentu. Jadi bentuknya beda-beda, isinya tentang keuangan nominal atau angka dalam satu periode tertentu. Boleh itu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Oke. Tujuan laporan keuangan ada 3. Pertama, menjadikan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, dengan kinerja, perubahan posisi keuangannya seperti apa, apakah naik, apakah turun, masih ada nggak stoknya, persediaannya, ada dapat keuntungan apa tidak, dapat kerugian apa tidak. Yang kedua, menggambarkan pengaruh keuangan, kira-kira kalau misalkan laba atau untung bisa meningkatkan produktivitas selanjutnya apa tidak, bisa dijadikan modal apa tidak, kalau rugi bagaimana kira-kira. Yang ketiga, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan pada dia. Misalkan contoh, punya persediaannya berapa banyak, sudah dibelanjakan atau digunakan berapa banyak, sisanya berapa banyak. Oh, ternyata beli mesin tinggal begini keadaannya, maka ada penyusutan di dalamnya. Itu sumber daya yang digambarkan dalam posisi laporan keuangan. Nah, apa sekarang tujuan dari penyusunan laporan keuangan? Yang pertama, jelas harus memiliki relevansi, harus memiliki hubungan antara si penyusun dengan si pembaca. Bukan hubungan personal, tapi hubungan kira-kira yang baca apa, buat apa mengetahui laporan keuangan tersebut, ya. Bisa kira-kira yang menyusun buat siapa laporan keuangan tersebut dibuat, ada relevansinya, ada hubungan. Yang kedua, jelas dapat dimengerti. Kalau kalian tulisannya jelek, diperiksa sama guru nilainya tidak baik, tidak bagus, jangan salahkan. Kenapa? Karena tulisan kalian tidak terbaca, tidak dimengerti. Demikian juga laporan keuangan, apa yang disusun, apa yang ditulis harus dimengerti, bukan cuma tulisannya, ya, tapi bagaimana besarannya, bagaimana standarnya, harus dipahami oleh penggunanya. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan harus bisa diverifikasi, harus bisa diperiksa. Kenapa? Sesuai standar apa tidak. Yang keempat, bahwa laporan keuangan yang disusun itu harus netral, tidak menguntungkan satu pihak saja, tapi betul-betul sesuai dengan kenyataan. Kemudian memiliki ketepatan waktu yang kelima, per periode tadi, ya, apakah bulanan, mingguan, harian, atau tahunan tadi. Kemudian memiliki daya banding, ada perbandingan dengan periode berikutnya, misalkan, ya, atau dengan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, sesuai dengan standar perpajakan dan sebagainya, ada pembanding. Kemudian memiliki kelengkapan, misal kalian menyusun laporan keuangan pengeluaran, mana bukti pendukungnya, kwitansi atau bond, ya, atau stok apa, harus ada kelengkapannya. Ada nggak bikin laporannya sesuai dengan standarnya, mana buktinya, mana jurnalnya, mana buku besarnya, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari
penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kemarin tugas ya tentang manfaat, banyak ya manfaat laporan keuangan. Yang pertama bagi pemilik perusahaan, ya kita simpulkan saja. Bagi pemilik perusahaan bahwa laporan keuangan itu sebagai gambaran usaha yang dimilikinya maju apa tidak, berkembang apa tidak, ya menurun apa tidak, dapat untung apa tidak, dapat kerugian apa tidak, kira-kira bisa nggak menambah investasi atau modal ke berikutnya. Yang kedua bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui berapa banyak kemajuan yang diatur oleh dia, dimiliki oleh dia, atau risiko yang diperoleh oleh usaha tersebut untuk manajemennya. Kira-kira bisa dipertahankan apa tidak? Ya, bagaimana pemasarannya, hasil pemasarannya, itu bagi manajemen. Yang ketiga bagi investor, kira-kira menjanjikan apa enggak usahanya, terlihat dari laporan keuangannya. Resikonya besar apa tidak, terlihat dari laporan keuangannya. Kemudian yang keempat bagi karyawan, dari laporan keuangan tersebut terlihat perusahaan ini mengalami keuntungan apa tidak, benar apa tidak penyusunan laporannya, kira-kira karyawannya kinerjanya baik apa tidak. Ya. Kemudian bagi pemberi pinjaman, dengan melihat laporan keuangan ini layak nggak dikasih pinjaman. Kenapa? Karena kalau tidak layak, ya kalau laporan keuangannya tidak baik, maka ditakutkan dia tidak bisa membayar pinjaman yang sudah diberikan. Ya. Kemudian bagi pemasok atau kreditur, nah dari laporan keuangan dapat diketahui dia bisa nggak membayar tagihan-tagihannya, bisa membayar ke barang-barang yang sudah dipesannya. Oke. Kemudian bagi para pelanggan, dari laporan keuangan terlihat perusahaan ini sehat apa tidak keuangannya, berkualitas apa tidak, baik apa tidak operasional. Kemudian bagi pemerintah, laporan keuangan ini kira-kira bisa nggak dijadikan patokan bahwa perusahaan ini baik, berkembang apa tidak. Kalau berkembang, bayar pajak. Tapi jika mengalami kerugian, tidak usah bayar pajak. Salah satunya seperti itu. Ya. Kemudian bagi masyarakat umum, ini menjadikan kalau laporan keuangannya baik, bisa jadi percontohan bagi kegiatan usaha yang lainnya. Tapi jika memang tidak baik, kenapa harus dijadikan contoh? Ini bisa dijadikan perbandingan apa yang harus diperbaiki, ya, sebagai bahan evaluasi atau pemeriksaan oleh banyak orang. Sampai sini bisa dipahami? Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Karakteristik laporan keuangan sama dengan yang tadi, dengan yang tujuan tadi, sama halnya dengan tujuan penyusunan laporan keuangan. Pertama, dapat dipahami, ya, dimengerti oleh banyak orang. Kemudian ada relevansinya atau ada hubungannya. Kemudian ada juga yang namanya keandalan. Kira-kira dari laporan keuangan tersebut dapat diandalkan apa tidak, dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kenapa? Karena pertama, penyajiannya harus jujur, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ada netralitasnya, tidak memihak satu pihak walaupun itu pimpinan kalian sendiri yang menyusun. Tidak boleh, harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ada pertimbangan sehat apa tidak keuangannya, sesuai dengan standar akuntansi. Dan ada bukti-bukti fisiknya atau kelengkapannya atau tidak. Ya. Selain dari harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain. Jenis laporan keuangan banyak sekali. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan juga banyak. Bisa bentuk neraca, bisa bentuk laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan arus kas, dan sebagainya banyak. Ya. Namun yang akan kita bahas dalam materi belajar daring ini hanya 2 saja ya, karena pertemuan juga hanya 5 pertemuan dari kali ini. Itu yang pertama tentang neraca dan laba rugi. Di video kita kali ini kita akan bahas tentang laporan neraca. Neraca bukan yang seperti ini ya. Nah, itu neraca untuk pengukuran timbangan gram atau emas biasanya. Neraca bukan neraca jahanam, itu neraka. Ya. Neraca di sini sebuah laporan jenis laporan keuangan. Dalam bahasa akuntansinya disebut dengan balance sheet, ya, lembar keseimbangan kalau dalam satu persatunya. Tapi balance sheet di sini adalah tokoh utamanya adalah besaran harta dengan kewajiban harus sama biar seimbang jadi balance. Ya, baik. Silakan sambil buka catatannya, saya bahas. Balance sheet atau neraca itu merupakan suatu laporan keuangan yang disusun
suatu kegiatan usaha ya yang menggambarkan posisi harta. Tolong dipahami, posisi harta, utang dan modal. Posisi harta, utang dan modal pada suatu periode waktu tertentu. Komponen atau isi yang dalam laporan neraca itu banyak ya. Kita simpulkan menjadi dua, aktiva dan pasiva. Aktiva itu kelompok harta ya, sementara pasiva kelompok kewajiban. Kelompok aktiva atau harta terdiri dari dua. Yang pertama aktiva lancar atau jangka pendek, artinya apa ya, kesehariannya digunakan terus-menerus. Yang kedua aktiva tetap ya atau jangka panjang karena penggunaannya lama. Nah, aktiva lancar banyak jenisnya. Kas, kalau kita bilang uang tunai, bayar cash mall, bayar kas bahasa Indonesia ya. Yang kedua bisa juga kas di bank atau tabungan ya. Ada piutang. Nah, bedakan antara utang dan piutang. Kalau utang kita pinjam uang orang lain, tapi kalau piutang orang lain pinjam uang ke kita. Jadi harta kita, uang kita ada di orang lain, itu namanya piutang. Ada juga perlengkapan, ada persediaan, ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Bukan dibayar di wajah, bukan, tapi dibayar di awal. Ya, kalau bahasa kalian mungkin DP, down payment. Ya, itu aktiva lancar. Aktiva tetap lebih luas lagi, tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin dan sebagainya. Perbedaannya, kalau aktiva tetap bisa disusunkan, dikurangi, nanti lihat gambarnya, bisa dikurangi. Kalau aktiva lancar tidak. Misal, kalian beli motor seharga 10 juta, tahun depannya dijual, nggak mungkin 10 juta, pasti lebih murah. Kenapa? Karena ada akumulasi penyusutan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kemudian kita bahas yang pasiva atau kelompok kewajiban. Kewajiban ada dua. Pertama, utang dan modal. Utang ada dua jenis, utang jangka pendek ya, dengan utang jangka panjang. Utang jangka pendek biasanya selisihnya 0 sampai 5 tahun biasanya. Ya, ada juga yang mengkategorikan 0 sampai 1 tahun utang ya. Misal utang gaji, utang sewa, utang dagang yang memang bisa diselesaikan di bawah 5 tahun. Sementara utang jangka panjang ini biasanya 5 sampai 30 tahun ya, sifatnya luas ya. Bisa kalau misalkan saudara atau tetangga yang kredit rumah, biasanya pembayarannya 15 tahun, itu termasuk utang jangka panjang. Dalam kegiatan usaha juga sama, ada utang jangka panjang ya, misal utang obligasi karena pinjam modal ya, ada utang hipotek karena menggunakan tempat atau tanah orang, pembayarannya jangka waktunya yang lama ya, dan sebagainya. Yang kedua tadi adalah modal. Nah, modal di sini bukan hanya berupa uang saja, tapi banyak bentuknya. Pertama, modal sendiri yang berbentuk uang. Yang kedua, modal saham berbentuk surat-surat berharga, ya saham. Kemudian ada juga yang namanya laba ditahan, keuntungan yang tidak belum terhitung, ya. Ini sebagai penyeimbang. Ada preferred, boleh lihat bagaimana menulisnya preferred, pengambilan pribadi. Jadi misalkan kalau kalian punya usaha rumah makan sebagai pemiliknya, tiba-tiba kalian datang ke rumah makan tersebut minta uang 100.000, boleh nggak? Boleh, karena kalian pemilik. Okay. Misalkan di contoh slide-nya kemarin dijelaskan ada contoh laporan keuangan neraca. Kalian bisa lihat di tabelnya, bentuk laporan neraca tuh samping ya, berdampingan, sebelah menyebelah. Yang sebelah kiri itu aktiva, yang sebelah kanan itu pasiva. Sambil melihat tabelnya, contoh laporan keuangannya, misal di sana ada sebuah perusahaan yang bernama PT Bucin menyusun laporan keuangan selama tahun 2019. Nah, pencatatannya per tanggal 31 Desember, berarti lihat atasnya, per 31 Desember 2019. Misal per 2019 itu PT Bucin memiliki
beberapa aktiva atau harta. Sambil lihat, pertama aktiva lancarnya ada kas uang tunai 3 juta rupiah, kas di bank 10 juta rupiah, piutang usaha 500.000 rupiah, perlengkapan 1.200.000 rupiah, sewa dibayar di muka 300.000 rupiah, dan persediaan barang 1 juta rupiah. Nah, jumlahkan dulu, itu aktiva lancarnya jumlahkan dulu, berapa banyaknya, ya ditambahkan semua, maka didapatkan jumlah aktiva lancarnya adalah sebesar 16 juta rupiah. Kemudian aktiva tetapnya sambil dilihat lagi, ada yang namanya tanah, misalkan senilainya 50 juta rupiah. Kemudian ada bangunan sebesar 70 juta rupiah. Nah, di situ ada tanda panah kan, akumulasi penyusutan bangunan. Akumulasi penyusutan bangunan ini sebagai pengurang. Apa yang dikurangi? Jumlah bangunan tadi. Misal, bangunan tadi 70 juta rupiah, dikurangi penyusutan bangunannya 10 juta. Jadi nilai bangunan tersebut sebetulnya 60 juta rupiah. Tapi tetap ya dituliskan nilai keseluruhannya dulu. Kemudian peralatan 5 juta rupiah. Ada juga akumulasi penyusutan peralatannya 500.000 rupiah. Maka besar peralatannya berapa? Ya 4.500.000 rupiah harusnya ya. Kemudian ada mesin 4.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan mesinnya 300.000 rupiah. Maka sesungguhnya total mesin ada berapa? 4.200.000 rupiah. Tapi tetap semuanya dituliskan keseluruhannya dulu ya. Nah, kemudian jumlah aktiva tetap tadi dijumlahkan. Tanah ditambahkan bangunan, dikurangi akumulasi penyusutan bangunan, ditambah peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, ditambah mesin, dikurangi akumulasi penyusutan mesin. Jadi kalau melihat tanda kurung di angka itu atau ada tulisan akumulasi penyusutan, itu artinya dikurangi ya. Maka sudah ditotalkan semua senilai 118.700.000 rupiah. Nah, coba lihat jumlah aktiva lancar yang tadi dijelaskan. Itu jumlahnya 16 juta. Ditambahkan dengan jumlah aktiva tetap sebesar 118.700.000 rupiah. Maka jumlah aktiva atau harta PT Bucin selama 2019 sebesar 134.700.000 rupiah. Sampai sini paham? Setelah disusun aktiva, silakan kalian susun juga pasiva atau utangnya atau kewajibannya, maaf. Kita pisahkan dulu antara utang dan modal, dipisahkan ya. Dipisahkan antara utang dan modal penulisannya. Tapi jangan terlalu jauh dipisahkannya, takut kangen. Ya. Nah, utangnya ada dua, ada utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancarnya ada dua, utang dagang sebesar 3.500.000 rupiah dan utang sewa 1.400.000 rupiah. Ditambahkan, maka besar utang lancar adalah sebesar 4.900.000 rupiah. Karena utang jangka panjangnya cuma satu, yaitu utang obligasi, langsung saja dituliskan di bawah jumlah utang lancar sebesar 50 juta rupiah. Ditambahkan yang 4.900.000, ditambahkan 50 juta sebesar 54.900.000 rupiah. Kemudian di contoh tersebut ada dua modal, yaitu modal saham sebesar 75.100.000 rupiah dan prive yang tadi dijelaskan. Prive itu pengambilan pribadi si pemilik perusahaan, diperbolehkan karena dia yang punya ya. Kemudian sebesar 4.700.000 rupiah ditambahkan kedua modal tadi 75.100.000 rupiah ditambahkan 4.700.000 rupiah, maka hasilnya 79.800.000 rupiah. Nah, jumlah utang tadi yang 54.900.000 rupiah ditambahkan dengan yang jumlah modal 79.800.000 rupiah ditotalkan, maka hasilnya 134.700.000 rupiah. Bandingkan dengan jumlah aktiva, sama kan? Sama-sama 134.700.000 rupiah. Dan ini menjadi ciri penyusunan neraca. Jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Pertanyaannya, bagaimana kalau beda? Maka masukkan laba ditahan di
kolom modal sebagai selisihnya berapa supaya jadi sama. Oke, sampai sini paham? Tadi penjelasan mengenai bagaimana cara menyusun laporan keuangan bentuk neraca. Kalau ada yang tidak dipahami silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian ada satu kasus yang di slide kemarin saya share. Silakan kalian kerjakan di buku catatan. Diusahakan kalau tidak di buku catatan di kertas folio bergaris supaya menulisnya lebih luas, lebih ke kiri kanan, jangan ke bawah ya. Walaupun ada dua jenis, ada stafel, ada kontrol, tapi yang ke sampingnya. Nah, penyusunannya sama dengan yang tadi disampaikan di contoh, ya. Silakan kerjakan soal yang PT Gondes itu, lihat slide yang kemarin. Kalian masukkan dulu mana yang termasuk aktiva lancar, aktiva tetap, utang jangka panjang, utang jangka pendek, modalnya bagaimana. Silakan susun sama persis seperti yang contoh. Dengan catatan jumlah aktiva dengan jumlah pasiva harus sama. Kerjakan tugas tersebut di kertas folio bergaris atau di buku catatan, difotokan, kemudian kirim langsung ke WA saya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada yang tanyakan, sampai ketemu minggu depan. Besok tentang laba rugi. Mudah-mudahan kita sehat selalu, wabah pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa ketemu di sekolah secara tatap muka, secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.